Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan 3 penyakit. Yang pertama, B09 influenza, kedua, B32 kronis sinusitis, yang ketiga, B45 asma. Pengertian influenza. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Bagi kebanyakan orang, flu akan sembuh sendirinya. Namun, flu dan komplikasinya juga dapat menjadi penyakit kritis mematikan. Tanda dan gejala influenza. Flu mungkin diawali dengan pilek, bersin, dan sakit tenggorokan. Pilek biasanya berkembang lambat, sedangkan flu cenderung datang secara tiba-tiba. Gejala umum flu diantaranya demam lebih dari 38 derajat Celcius, pegal, menggigil dan berkeringat, nyeri kepala dan nyeri otot, batuk kering atau berdahak, lelah dan lemah, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Penyebab flu atau influenza. Flu disebabkan oleh virus yang menyebar melalui udara atau partikel ketika seseorang berbicara, batuk, atau bersin. Faktor yang dapat meningkatkan resiko flu atau komplikasinya. 1. Usia. Flu musiman biasanya menyerang anak-anak dan lanjut usia. 2. Kondisi lingkungan. Lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja yang padat penduduk. 3. Sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang melemah karena pengobatan seperti kanker, HIV, atau konsumsi obat lainnya. 4. Penyakit kronis. Penyakit kronis seperti asam, diabetes, atau masalah jantung. 5. Kehamilan. Wanita hamil berisiko tinggi terkena flu. Diagnosa flu atau influenza. Dokter akan menanyakan riwayat penyakit, melakukan pemeriksaan fisik, mengidentifikasi gejala flu yang timbul, dan melakukan tes untuk mendeteksi virus influenza. Tes yang paling sering digunakan adalah tes diagnostik influenza cepat. Tes ini mencari zat atau antigen dari belakang hidung atau tenggorokan. Hasil dari tes akan keluar dalam 15 menit. Namun hasilnya akan bervariasi dan tidak selalu akurat. Dokter dapat mendiagnosis berdasarkan gejala walaupun hasilnya negatif. Cara mencegah dan mengobati flu atau influenza. Vaksinasi flu untuk 1 tahun mengandung perlindungan dari 3 atau 4 virus influenza. Vaksinasi flu tersedia dalam bentuk suntikan. Sebagian besar jenis vaksin flu mengandung sedikit protein telur. Jika seseorang memiliki alergi telur, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Vaksin influenza tidak akan melindungi tubuh 100%. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko flu dan penyebarannya. 1. Mencuci tangan. 2. Menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. 3. Menghindari kerumunan jika diperlukan. Untuk mengobati flu biasanya hanya diperlukan banyak istirahat dan menjaga cairan tubuh tetap seimbang. Pemeriksaan penunjang. Tes yang paling sering digunakan adalah tes diagnostik influenza cepat. Tes ini mencari zat atau antigen dari belakang hidung atau tenggorokan. Hasil dari tes akan keluar dalam 15 menit, namun hasilnya bervariasi dan tidak selalu akurat. Tata cara kodifikasi influenza. Buka buku ICD-10 volume 1, cari pada daftar evolusi sistem respirasi pada bab 10, halaman 457. Buka halaman 461, lalu akan menempati daftar blok dan subblok yang terdapat pada bab 10. Berdasarkan diagnosa penyakit influenza terdapat pada blok J09 dan pada subblok J09 sampai J18. Lalu cari berdasarkan subblok J09, maka kita akan mendapati penyakit influenza dengan kode J09. Kemudian buka buku ICD-10 volume 3, lalu kita cari alfabet indeks yang awalan I, lalu cari bacaan diagnosa penyakit influenza, dan influenza terletak pada halaman 364 dengan kode J09. Cara kodifikasi ICD-9. 1. Untuk mencari tindakan dari diagnosa tersebut, maka buka ICD-9 dan dibuka bagian belakang terlebih dahulu. 2. Lalu buka pada large term 1 kata influenza di halaman 353 dengan kode 99.52. 3. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode
99.52. 4. Ternyata 9952 adalah kode prophylactic vaccination against influenza terdapat pada halaman 270 di ICD 9. Pengertian sinusitis. Sinusitis adalah kondisi peradangan yang terjadi pada dinding sinus. Sinus sendiri merupakan rongga kosong yang terletak di tulang pipi atau maxillary, bagian bawah dahi atau frontal, bagian belakang rongga hidung atau sphenoid, serta di antara hidung dan mata atau ethmoid. Salah satu tugas sinus adalah untuk menghasilkan mukus atau cairan lengket dan tebal di hidung. Mukus turut bekerja untuk mencegah masuknya kuman, alergen penyebab alergi, dan benda-benda asing yang dapat menyebabkan infeksi dalam tubuh. Penyebab sinusitis. Selain mengetahui apa itu sinusitis, Anda juga perlu tahu apa penyebabnya, seperti virus. Virus pilek dan flu dapat memengaruhi saluran hidung. Letak salah satu rongga sinus yang sangat dekat dengan hidung memungkinkan virus untuk berpindah. Sinusitis biasanya berlangsung lebih lama dari pilek atau flu. Rinitis. Alergi. Terkadang rinitis dapat terjadi bersamaan dengan sinusitis. Itulah sebabnya mengapa keduanya sering tertukar. Polip hidung. Polip merupakan daging kecil yang tumbuh. Salah satu penyebabnya adalah mukus yang sangat tebal hingga membentuk daging. Fibrosis sistik. Kondisi ini terjadi akibat menebalnya mukus di bagian tubuh, seperti rongga hidung dan paru-paru. Gejala sinusitis. Berikut ini beberapa gejala yang umum terjadi ketika seorang mengalami sinusitis. Nyeri wajah yang memburuk saat menunduk, keluar cairan kental kuning kehijauan dari hidung atau belakang tenggorokan, hidung mampet dan menyebabkan kesulitan bernafas, muncul tekanan pada telinga, sakit kepala batuk, bau nafas, tidak sedap, kelelahan, dan juga demam. Pengobatan sinusitis. Jika seseorang memiliki infeksi sinus yang sederhana, dokter kemungkinan untuk menyarankan menggunakan pencuci hidung, dekongestan, dan semprotan salin. Penggunaan semprotan salin berguna untuk membersihkan ruang hidung dan dekongestan untuk meringankan hidung mampet. Lalu ada beberapa metode lainnya yang bisa dilakukan, yaitu kortikosteroid nasal untuk meredakan peradangan dan anti nyeri untuk meringankan rasa sakit pada wajah atau kepala. Jika sinusitis bersifat berat, persisten, dan juga progresif, diperlukan antibiotik sebagai tindak pengobatan yang harus dilakukan. Pada beberapa kasus, mungkin dokter akan meresepkan penggunaan steroid yang dikombinasikan dengan antibiotik. Hal ini agar masalah pada hidung tersebut dapat menjadi lebih baik. Jika mengalami sinusitis kronis, udara yang hangat dan lembab juga dapat membantu untuk lebih baik. Penggunaan alat penguap atau penghirup uap dari air hangat juga bisa dilakukan. Pastikan airnya tidak terlalu panas hingga uapnya bisa dihirup. Ada beberapa hal lainnya yang bisa dilakukan sendiri agar sinusitis kronis menjadi lebih baik, yaitu melakukan kompres hangat untuk meredakan nyeri pada hidung dan sinus, mengonsumsi banyak cairan untuk menjaga lendir tetap encer, menggunakan tetes hidung salin yang aman untuk digunakan sendiri, penggunaan semprotan dekongestan yang dijual bebas. Pemeriksaan penunjang. Untuk penegakan diagnosis rhinosinusitis dapat dilakukan dengan beberapa pemeriksaan penunjang seperti transiluminasi, Röntgen sinus paranalis, CT scan sinuskopi, dan pemeriksaan mikrobiologi. Tata cara kodifikasi. Buka buku ICD-10 volume 1, cari pada daftar evolusi sistem respirasi pada bab 10 halaman 457. Buka halaman 468, lalu akan menepati daftar blok dan subblok yang terdapat pada bab 10. Berdasarkan diagnosa penyakit sinusitis, terdapat pada blok J32 dan pada subblok J30 sampai J39. Lalu cari berdasarkan subblok J32, maka kita akan mendapati penyakit sinusitis dengan kode J32.
32. Kemudian buka buku ICD-10 volume 3, lalu kita cari alfabet indeks yang awalan S, lalu cari bacaan diagnosa penyakit sinusitis, dan sinusitis terdapat pada halaman 581 dengan kode J32. Untuk mencari tindakan dari diagnosa tersebut, maka ICD-9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. Letem S kata sinusectomy di halaman 449 dengan kode 22.60, dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode 22.60. Ternyata 22.60 adalah kode Ader nasal sinusectomy, terdapat pada halaman 63 di ICD-9. M45. Asma. Pengertian. Asma adalah penyakit paru-paru yang juga disebut sebagai asma bronkial. Asma merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan bernapas karena berbagai alasan. Namun, penyebab yang paling umum adalah saluran pernapasan di paru-paru mengalami peradangan sehingga oksigen tidak dapat masuk ke tubuh. Pasien umumnya mendeskripsikan serangan asma seperti bernapas melalui sedotan kertas yang sempit. Hal ini dapat terjadi pada anak-anak dan dewasa dengan penyebab dan gejala yang beragam. Banyak perawatan ajaib muncul dalam beberapa tahun terakhir dan mengklaim dapat menyembuhkan asma. Namun, hingga sekarang asma masih menjadi salah satu penyebab utama kasus gawat darurat di Amerika Serikat. Berdasarkan angka resmi, sekitar 9,7% anak Amerika dan sekitar 8,2% orang Amerika dewasa menderita kondisi ini. Ketika tidak ditangani, asma dapat mengganggu aktivitas normal sehari-hari. Pada kasus yang lebih parah, asma juga dapat menyebabkan kematian. Penyebab asma. Penyebab umum dari serangan asma adalah sebagai berikut. 1. Infeksi seperti pilek, flu, dan sinusitis. 2. Iritan seperti parfum, pelembut pakaian, semprotan udara, dan alat pembersih. Ketiga, asap rokok. Keempat, perubahan cuaca yang mendadak. Kelima, obat-obatan seperti aspirin. 6. Emosi yang kuat seperti gelisah berat, amarah, atau bahkan kebahagiaan yang berlebih. 7. Aktivitas fisik berat termasuk olahraga. Gejala utama asma. Penyebab asma dapat berbeda pada setiap penderita, namun terdapat beberapa gejala yang harus diwaspadai, yaitu 1. Dada terasa sesak. 2. Kelelahan. 3. Sesak napas. 4. Suara mengi atau siulan saat bernafas. 5. Tidak dapat bernafas atau nafas pendek. 6. Nafas dangkal dan cepat. 7. Kurang berenergi saat beraktivitas. 8. Sering batuk ketika berbicara atau tertawa. Orang-orang yang sudah menderita asma cukup lama biasanya menyadari bahwa mereka terkadang merasakan sensasi menggelitik yang aneh pada dagu mereka sebelum serangan terjadi. Beberapa orang lain mengalami rasa panik yang tidak dapat dijelaskan ketika tubuh bereaksi terhadap kekurangan asupan oksigen. Jika Anda menderita asma, atau jika Anda merupakan pengasuh utama bagi penderita asma, sangat penting untuk mengenali gejala utama asma. Memiliki nebulizer atau inhaler sangat membantu jika terjadi serangan asma mendadak. Perawatan dan pengobatan. Perawatan asma umumnya dikategorikan menjadi perawatan jangka pendek atau perawatan penyelamatan, dan perawatan jangka panjang atau perawatan pengelolaan. Di bawah ini merupakan beberapa obat yang umumnya diresepkan kepada pasien. Yang pertama, obat dan steroid anti peradangan. Steroid yang dihirup merupakan obat utama untuk asma yang membantu menghilangkan pembengkakan pada jalan nafas. Ketika steroid ini dihirup, jalan nafas pasien akan menjadi kurang sensitif. Dosis yang sesuai harus diberikan dengan tepat. Khususnya pada anak-anak, obat ini hanya dapat digunakan dengan resep dokter. Kedua, bronkodilator. Tabung bronkus pada penderita asma mengalami radang. Obat ini merelaksasikan otot pada daerah bronkus sehingga pasien dapat bernapas dengan lebih baik. Terdapat bronkodilator yang bekerja jangka pendek untuk perawatan penyelamatan dan jangka panjang untuk pengelolaan penyakit. Bronkodilator jangka pendek tidak boleh digunakan lebih dari 2 kali per minggu.
Jika dipakai lebih sering, pengobatan pengelolaan mungkin tidak cukup. Ketika hal ini terjadi, pasien sangat dianjurkan untuk melakukan konsultasi dengan dokter umum yang dapat menyesuaikan rencana perawatan. 3. Nebulizer. Pasien yang mengalami kesulitan menggunakan inhaler dapat menggunakan nebulizer. Alat ini mengubah obat asma dari bentuk cairan menjadi uap yang lebih mudah dihirup dan diserap oleh paru-paru. Satu-satunya kekurangan adalah menggunakan nebulizer membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan inhaler. Namun, nebulizer sangat direkomendasikan pada anak dan balita. 4. Prednison. Pasien dengan kasus asma berat diresepkan oleh obat bernama prednison. Prednison adalah obat kortikosteroid sintetis yang dibuat untuk mencegah dilepasnya zat dalam tubuh yang dapat menyebabkan radang. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama, riwayat bronkitis atau pneumonia yang berulang. Yang kedua, arus puncak ekspirasi atau APE menggunakan peak flow meter. Yang ketiga, pemeriksaan darah eosinofil dalam darah. Yang keempat, foto toraks. Yang kelima, uji sensitivitas kulit. Yang keenam, spirometri. Yang ketujuh, uji provokasi bronkus. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam riwayat penyakit yaitu: pertama, riwayat keluarga. Kedua, riwayat alergi. Ketiga, penyakit lain yang memberatkan. Keempat, perkembangan penyakit dan pengobatan. Tata cara kodifikasi. Pertama, mencari di ICD-10 volume 3 abjad A, kemudian lihat asma, halaman 67. Tertulis ICD volume 3 asma J45.9. Kedua, setelah mendapatkan kode dari ICD-10 volume 3, lalu buka pada ICD-10 volume 1. Cari dengan kode J45.9, di situ akan tertera penyakit asma. Tata cara ICD-9. Yang pertama kita buka dulu ICD-9, tindakannya yaitu salah satunya dengan cara mencari foto toraks. Berhubung foto toraks tidak ada di ICD-9, maka cari sejenisnya. Yang kedua, cari Litrum X dengan X-ray di halaman 470.